Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kicau mania, kacer mania di seluruh Nusantara. Halo sahabat yang ada di Malaysia, mana komentarnya? Mudah-mudahan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dilimpahkan rezekinya. Amin. Bagi sahabat yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi-informasi seputar perawatan burung berkicau. Bagi sahabat yang selalu setia senantiasa mengikuti pembahasan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita yaitu cara merawat kacer agar cepat emosi dan mau ngeplay sendiri. Halo sahabat kicau, gimana burung kacernya sudah mulai gacor, mau ngeplong sendiri atau bahkan masih cuman ngeriwik saja? Cuman ngeplong jarang-jarang, kalau lihat kalian langsung diam, kayak nggak kenal sama sang empu perawatnya. Itu tandanya masih ada yang kurang pas. Padahal makan, mandi, dan jemur sepertinya sudah tercukupi. Akan tetapi tetap tak kunjung gacor, dan melihat perawatnya saja masih gerabakan, kayak nggak kenal, melihat kalian sendiri seperti suatu ancaman bagi dia. Baiklah, kita belajar bersama-sama. Di sini nggak ada guru atau suhu, karena kita ini merawat makhluk yang bernyawa, bukan merawat mesin. Kalau merawat mesin tentunya lebih mudah, dan ada onderdil yang rusak kita ganti yang baru langsung beres. Beda sama merawat burung, bos. Kadang hari ini pas dia mau ngeplay sendiri, rajin, bunyi dan gacor, pada minggu depan tidak pas. Inilah yang namanya merawat sesuatu yang bernyawa. Kita harus bisa memahami kemauan, kesukaan, ataupun juga yang disebut karakter. Karena setiap makhluk hidup, jenis hewan, manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Baiklah, langsung saja kita lanjut. Bila kalian merawat burung masih tak kunjung gacor, cuman ngeriwik, melihat kalian langsung diam dan gerabakan, kalian seperti ancaman bagi dia. Poin yang terpenting yang wajib kalian lakukan adalah jalin kedekatan dengan burung yang kalian rawat. Sering digoda dan bersiul. Digoda saat memberikan ekstra fooding, sering ditaruh di bawah di saat kalian sedang duduk sambil nyantai, ngopi, ngerokok. Sekali-kali dikasih ekstra fooding langsung dari tangan. Ini nggak butuh lama kok. Lakukan semua ini secara konsisten, maka burung pun akan lebih nyaman saat Anda berada di dekatnya. Dan burung pun akan mulai rajin berkicau dengan nyaman tanpa ada rasa gelisah. Nah, dari ini kalian bisa memberikan settingan perawatan harian. Kadang yang kurang tepat ini ngerawat burung masih giras sama perawatnya saja masih takut, kok sudah mikir settingan yang ini yang itu. Tentunya sampai kapanpun tidak akan ketemu titik terangnya. Yang terpenting kita harus mengenali karakter kacer kita dan memahaminya. Caranya dengan menyesuaikan pakan ekstra fooding kesukaannya, kesukaan burung kacer kalian. Jadi di sini saya tidak mematok jangkrik atau ekstra fooding lainnya harus sekian ekor, tetapi disesuaikan dengan burung itu sendiri. Kalau perawatannya seperti ini, karakter kacer yang sebenarnya akan muncul. Namun sekali lagi butuh waktu dan ketelatenan ya, tidak bisa instan. Kalau mau yang instan, beli saja kacer yang sudah mapan, gacor, ngeplay sendiri. Tetapi jangan salah, kadang tak jarang kacer yang sudah jadi kita beli dari perawat
beli dari perawat. Kalau kita salah dalam perawatannya, kacer yang sudah mapan pun dan gacer pun akan bisa rusak kalau kita tidak tahu cara perawatan hariannya sebelumnya. Oke, baiklah sahabat. Yang pertama, pahami karakter kacer kalian terlebih dahulu. Oke, yuk langsung kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu harus pahami dengan karakter kacer kalian masing-masing. Jadi pemahaman karakter kacer ini butuh proses tergantung tingkat kecepatan nalar serta pemahaman si perawatnya tentang karakternya. Semakin cepat kalian memahami karakter kacer kalian, semakin juga kalian paham akan kebutuhan yang diinginkan oleh si kacer tersebut, yang nantinya akan sangat mudah untuk diaplikasikan di rawatan sehari-hari. Sebagai contoh, umpamanya seperti halnya saat kita mempunyai teman baru tentunya. Kita pasti butuh proses pemahaman, tidak cukup sehari dua hari saja. Bahkan bisa seminggu, bisa berbulan-bulan kita baru memahami karakter teman kita. Nah, saat kita sudah sering mengobrol dan berinteraksi dengannya, tentu kita bisa lebih mengimbangi dong apa yang diinginkan dan lebih mengerti maksud dan tujuannya. Benar nggak? Tentu saja benar. Pemahaman karakteristik serta pendekatan agar kita lebih paham dengan sifat aslinya ini. Karakter dari burung kacer pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang pemarah, ada juga yang pendiam, manja, dan kolokan, yang pasti sudah dibagi berdasarkan tipe panas ataupun dingin. Yang selanjutnya, rawatan hariannya sesuai kebutuhan si kacernya. Jika sudah mengenali karakternya, tentu sangat mudah untuk melakukan perawatan yang pas dengan kebutuhan kacernya, dan yang penting harus sesuai dengan kebutuhan kacer kalian masing-masing. Maksud dari pemberian rawatan harian sesuai dengan kebutuhan kacernya di sini adalah dalam memberikan rawatan harian kacernya harus pas dengan kebutuhan kacer, bukan kemauan si kacer. Jangan salah, karena ada kacer yang suka jemur. Setiap kali dijemur pasti miring-miring melebarkan sayapnya, seperti menikmati penjemuran. Tetapi faktanya setelah diturutin maunya, si kacer ini malah mengalami over penjemuran. Akhirnya terlalu besar emosinya dan menyebabkan over emosi. Dan ada lagi kacer yang suka mandi. Misalnya mau diberikan mandi sehari 2-3 kali aja pasti dia mau. Akan tetapi faktanya setelah diturutin pola mandi sesuai dengan keinginannya, malahan si kacer ini menunjukkan perilaku birahi. Aduh, pusing ini ya. Ini yang kadang membuat kita di PHP-in oleh si kacer tersebut. Jadi maksud saya dalam mencari rawatan harian haruslah disesuaikan dengan kebutuhannya. Di sini mudahnya adalah jangan melihat maunya, tetapi ciri-ciri dari kesehariannya dan respon saat dilombakan atau sekedar kita track saja. Berikut ini di sini saya akan sedikit memberikan tips perawatan harian sesuai kebutuhan yang pertama. Contoh rawatan yang pertama. Jika kacer hariannya nggak gacer, banyak ngeriwik, tapi pada saat digantang nggak respon dan nggak ada fighternya, lalu untuk perawatan hariannya untuk minggu pertama, mandikan pagi seminggu 2 kali, berikan jangkrik setiap hari, maksimal 5 pagi 5 sore. Atau bisa 10 pagi 10 sore, tergantung kebutuhan kacernya. Lanjut jemur tiap hari selama 2 jam saja. Umbar seminggu 2 kali, maksimal 2 jam, dan harian di full kerodong saja selain jadwal rawatan.
Lalu untuk minggu kedua si kacer dimandikan pagi seminggu 2 kali. Jangkrik dipangkas separuhnya, misal tadinya 10 pagi 10 sore berarti menjadi 5 pagi 5 sore. Jemur dikurangi seminggu 2-3 kali saja dalam seminggu, maksimal hanya 2 jam saja. Umbar setiap seminggu 2 kali, maksimal 2 jam. Untuk hariannya full kerodong saja, selain jadwal rawat, dan setelah itu 2 minggu boleh dites, tetapi sebelum ditrek di lapangan sebaiknya kacer dimandikan. Dipastikan dulu cuacanya panas terik setelah dimandikan. Berikan jangkrik 2 ekor lalu jemur sebentar kurang lebih 10-15 menit. Lalu satu sesi sebelum gantang berikan kroto sedikit saja. Tetapi jika cuaca hujan atau mendung tanpa mandi berikan jangkrik 2 ekor lalu kerodong kembali. Dan kurang satu sesi sebelum gantang berikan ulat Hongkong 3-5 ekor. Contoh rawatan yang kedua. Dan untuk contoh yang kedua, jika seekor kacer hariannya gacor saat digantang atau pada saat dites nggak ada fighter, hanya ngeriwik isian, lalu untuk perawatan kalian bisa mandikan pagi seminggu 1 kali, jemur seminggu 3 kali maksimal 2 jam. Lanjut umbar seminggu 3 kali, jangkrik berikan 2 pagi 2 sore dan di full kerodong. Selain jadwal rawatan dan pada saat mau tes tanpa mandi langsung gantang saja tanpa ada tambahan ekstra fooding lain. Contoh rawatan yang ketiga. Lalu ada contoh lagi yang ketiga, misalnya ada seekor kacer. Jika pada saat hariannya gacor dor di rumah, mau bongkar-bongkar materi, rajin sekali bunyi, dan mentalnya fighter banget, tetapi pada saat digantang, pada dites, dia bagong atau nangkur. Lalu untuk perawatannya, mandikan 2 hari sekali. Pada waktu sore hari tanpa jemur, tanpa umbar, dan 0 ekstra fooding. Setelah 2 minggu boleh dites, tapi sebelum dites mandikan dan langsung gantang saja tanpa ada pemberian ekstra fooding apa-apa. Untuk pengondisian kacer di lapangan lomba, pembahasan yang ketiga yaitu pada saat pengondisian dan eksekusi lomba harus disesuaikan dengan kondisi karakter. Jadi untuk mengkondisikannya di sini harus disesuaikan juga dengan kondisi kacer dan cuaca. Misal, ada seekor kacer yang basisnya tipe panas, jelas pengondisiannya tempatnya saat di area lomba cari tempat yang sejuk dan dingin. Saat cuaca panas terik, usahakan kerodong alas karpet tangkringan selalu lembab agar kacer tidak kepanasan. Pahami juga fungsi-fungsi dan dampak ekstra fooding yang akan kalian berikan. Misal, jika cuaca panas jangan diberikan ulat Hongkong karena akan menambah panas suhu tubuh. Jika kalian paksakan, maka yang ada nanti si kacer bisa terlalu over emosinya. Kecuali kondisi kacernya lagi kurang emosi, baru bisa diberikan ulat Hongkong, tetapi minim sedikit saja. Jadi pahami selalu setiap gerak-gerik kacer saat di area lomba agar memudahkan kita untuk mengeksekusi dan memberikan ekstra fooding apa yang cocok dan yang akan kita berikan saat masih di persiapan sebelum si kacer ini digantang. Oke, jadi cukup
Sampai di sini pembahasan kita tentang cara membuat gacor agar mau cepat ngeplay sendiri. Ini catatan, ini gacor yang di usia sudah mapan, minimal sudah mabung 3 kali. Cukup sampai di sini pembahasan saya. Mungkin kalau ada yang kurang memahaminya, sahabat bisa menulis kolom komentar di bawah ini, dan insya Allah saya akan membalasnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau.